Materinya karena kemarin masih belum hitungan tuh masalah ya. Nah sekarang tuh materinya kehitungan. Jadi kayak penjumlahan, kesamaan vektornya yang ada hitungannya, terus panjang vektor, vektor satuan, perkalian skalar dua vektor, perbandingan vektor, proyeksi vektor. Nah itu ya yang bakal kita coba latih sekarang. Jadi kita akan geder latihan soal hari ini, insya Allah mudah-mudahan keburu. Nah di sini manfaatnya nih, nanti dikasih jeda beres latihan, manfaatnya kalian kalau nggak ada yang kalau ada yang nggak dipaham, silahkan raise hand, gitu ya. Matematika IPA udah tahu sampai mananya kalian? Matematika umum, sorry. Matematika umum teh pokoknya komposisi fungsi inverse, trigonometri yang lumayan banyak, sampai aturan sinus kalau nggak salah. Nah, kita lihat ini, kita coba ya. Baiknya sih nggak di screenshot, baiknya kalian nyalin, jadi sekalian menyalin, sekalian menghafal, sekalian mengingat gitu ya. Kalau di screenshot kan kadang jari nggak ikutan tuh. Kalau jari tangan nggak ikut nulis, si otak juga kadang nggak ikut mengingat. Film Porlandia bukan sih? Ya, sok yang perlu di-mute. Kita coba. Diketahui vektor U itu ada setengah M-1 min 5. Berarti dia di R2 bidang. Dan vektor V min 2 I-nya J-nya 3 dikurangi 2M. Jika U nih clue-nya nih. Jika U sama dengan P, maka tentukan nilai M min N. Nah, gitu ya. Nah, clue-nya itu katanya vektor U sama dengan vektor V. Berarti setengah M min 1 min 5 itu bakal sama dengan min 2 3 min 2M. Nah, karena clue-nya kesamaan vektor nih, U sama dengan V. Berarti otomatis I sama dengan I. Setengah M min 1 itu bakal sama dengan min 2. Itu kan ya? Berarti kita pindah-pindahkan ruas nih buat nyari M. Setengah M sama dengan min 2 ditambah 1. Berarti M sama dengan min 1 dikali 2 per 1. Berarti M-nya dapat min 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari untuk si J-nya. J-nya itu min 5 sama dengan 3 dikurangi 2N. Yang kita cari adalah N-nya. Boleh pindah ruas sama dengan 3 ditambah 5. Berarti M-nya sama dengan 8 per 2. Atau M sama dengan 4. Pertanyaannya adalah M kurangi M. Berarti M-nya min 2 kurangi 4 sama dengan min 5. Sip, nyampe sini. Ada yang ditanyakan tidak? Gitu ya. Lanjut ya. Kita lihat yang B. Kalau misalkan ada yang dibingungkan langsung aja potong ya. Jangan di chat. Nggak akan kelihatan sama ibunya kalau di chat. Yang B. Vektor U dan vektor V. Nah, tentukan vektor U dan vektor V. Karena M sama N-nya udah dapat nih, berarti kita juga udah dapat nih vektor U-nya itu katanya kan setengah M kurangi 1 sama min 5. M-nya udah dapat. M-nya min 2, berarti setengah dikali min 2 dikurangi 1 berapa tah? Setengah dikali M-nya min 2 kurangi min 1.
Min 2, betul. Oh, berarti vektor U-nya adalah min 2 sama min 5. Gitu ya? Berarti vektor V-nya berapa? Coba. Sama ya, min 2 sama dengan min 5. Nggak perlu dihitung sebenarnya. Kenapa, Cik? Kan ini ada vektor U sama dengan vektor V. Ya udah, vektor U-nya min 2, min 5. Berarti vektor V-nya juga sama, min 2, min 5. Gitu ya? Di sini nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan menjebak sih, tapi buang-buang waktu kayak gini. Hadis soal udah dapat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang si C. Nilai panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Masih ingat cara menghitung panjang vektor? Kayak gimana? Diakarin. Betul, kayak mencari Pitagoras gitu kan ya, diakarin, dikuadratkan. Oh, vektor U-nya min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Berarti 4 ditambah 25 akar 29. Gitu ya. Vektor V-nya berarti panjangnya juga sama, akar 29. Oh, berarti panjang vektor U ditambah panjang vektor V berapa? 2 akar 29. Akar 29 ditambah 2 akar 29 gitu ya. Betul, kalau ada yang masih bingung, kabarin ya. Lanjut. Terus, lalu pertanyaannya, panjang vektor U ditambah V. Nah, jadi sekarang mah U dulu ditambah V. Baru dicari panjangnya. Sebentar. Sekarang mah U dulu tambah V. Baru dicari panjangnya. Oh, tadi T U tambah V T berarti min 2, min 5 ditambah min 2, min 5. Ini baru U tambah V-nya gitu ya. Berapa tah? Min 2 tambah min 2. Min 4. Min 5 tambah min 5. Min 10. Berarti panjang vektornya akar dari min 4 dikuadratkan ditambah min 10 dikuadratkan. Berarti akar dari 16 ditambah 100. Betul? Siapa? Sebentar, close sendiri. Berarti sama dengan akar dari 116. Masih bisa disederhanakan tidak? Berapa kali berapa? 4 dikali 29 sama dengan 2 akar 29. Nah, baiknya jangan pakai kalkulator. Kalau PG biasanya dia bentukannya akar-akar. Ya. Nyampe sini ada yang ditanyakan tidak? Sok. Sampai sini yang ditanyakan tidak? Masih mudah ya? Lanjut ya. Sip. Lanjut, yang kedua. Tentukan koordinat titik P. Nah, jika perbandingan AP banding PB adalah min 3 banding min 2. Dengan A 2,6, min 7 dan B 2, min 9,8. Masih ingat nggak ini kita punya rumusnya di sini ya? Nah, rumusnya itu adalah, nih, Ibu akan kasih 2 cara, karena tidak selamanya bisa pakai rumus. Jadi kalian baiknya menghayal dulu. Maksudnya menghayal kayak gini, dia si titiknya ada di mana? Di perpanjangan kah?
di antara A sama B kah gitu kan ya? Atau si titik yang ditanyakannya itu searah dengan AB atau enggak? Nah, biasanya kayak gitu. Jadi Ibu coba sekarang di sini kasih dua cara, dengan cara menggambar dan dengan cara rumus. Kita coba lihat ya. Yang ditanyakan adalah vektor P. Kalau secara rumus sih itu 1 per M tambah N dikali NA ditambah MB. Kalau rumus ini ya. Kan kita lihat mana Bu M, mana N, mana A, mana B gitu kan ya. Kita lihat di sini perbandingannya itu AP banding PB. Nggak bisa kebalik ya. AP banding PB itu min 3 banding 2. AP itu titik A. PB itu titik B. Min 3 itu M, ini M. Nah, kalau misalkan nggak hafal rumus, misalkan gitu ya, lihat dekat-dekat, jauh-jauh. Maksudnya gimana? 1 per M tambah N, NA. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Itu ya. Oke, kita coba masukkan rumus. 1 per M tambah N, berarti min 3 ditambah 2. N kali A, berarti 2 dikali dengan ini titik koordinatnya si A 26 min 7 ditambah M nya min 3 dikali koordinat si B 2 min 9 8. Tuh kita lihat 1 per min 3 tambah 2 min 1, kita jumlahkan 2 kali 2 4, 2 kali 6, 12, 2 kali min 7, min 14. Kurangi, plus ketemu min, 3 kali 2, 6, 3 kali min 9, min 27. Atau gini deh, biar nggak bingung deh. Tambah dulu aja ya, min 3 kali ini dulu aja ya. Min 6, plus 27, 8 kali 3, min 24. Tuh, dapat. Min 1 dikali, jumlahkan. 4 ditambah min 2. 4 ditambah min 6, berapa? Min 2. 12 ditambah 27. 39. 14 ditambah min 24. Min 38. Oke, nah ini kan dikali min 1, berarti nanti hasilnya 2 min 39, 38. Kalau jawabannya ini benar atau misalkan diubah dalam bentuk vektor boleh, misalkan optionnya nanti 2i dikurangi 39j ditambah 38k. Seperti itu. Nyampe sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau kita coba yang kalau pakai gambar ya. Kita lihat. Tadi kan posisinya A banding B itu min 3 banding min 2. AP katanya banding PB itu min 3 banding min 2. Min 3 banding plus 2. Berarti si posisi P-nya ada di antara apa di perpanjangan? Perpanjangan. Betul. AP, Ibu pengen titik A-nya di sini. Min 3 ke kiri. 1, 2, 3. Oh, berarti AP ini P, min 3. Sebenarnya boleh kemana aja ya. Ini kesepakatan kita aja, ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Terus hasilnya sama saja nanti. PB berarti maju 2. Karena di sini positif, berarti berlawanan arah dengan negatif. Maju 2 kali. 1, 2. Nah, ini B. Gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan adalah titik P. Ingat vektor posisi. Di sini O-nya. Berarti yang ditanya OP gitu kan ya, atau vektor P sama saja. OP berarti logikanya nih nyari vektor ini itu bisa jadi OB
tambah BP. Ya, penjumlahan vektor OP sama dengan berawal dari O, berarti O ke B, B ke P. Jadi hasilnya OP. OB ditambah BP. Dijumlahin ujung sama ujung jadi OP kan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. OP atau vektor P boleh langsung ini OB dikurangi. Nah, BP kan nggak ada ya, adanya perbandingannya PB. Nah, ingat arah menentukan. BP nggak ada, adanya perbandingannya PB. Oh, berarti kita ubah aja jadi min PB. Gitu ya. Terus kita lihat lagi. P sama dengan B kurangi. Nah, kita lihat PB. PB ini perbandingannya berapa kali AB sih? Gitu kan? Oh, PB ini 2:1 dari AB. Kenapa AB? Kan P ini yang dicari perpanjangan. Sebenarnya garisnya AB gitu loh. Jadi kita bandingkannya dengan si AB. 2:1. 2 ini AB-nya cuma 1 ruas. Dari PB kita lihat. Dari AB kita lihat AB. AB ke kiri. PB ke kanan. Berlawanan. Oh, berarti min AB. Bukan dikurangi ya, minta ya, di min. Nah, 2 kali dari min AB. Itu ya. Oke, berarti vektor P sama dengan vektor B. Nah, min ketemu min jadi tambah. 2 kali AB. Oke, lanjut. P sama dengan B ditambah 2AB. AB itu adalah B min A. Oke, vektor P sama dengan B ditambah 2B dikurangi 2A. P sama dengan 3B dikurangi 2A. Tuh sama sebenarnya, sama kayak yang tadi. 3B dikurangi 2A pada akhirnya mah. Gitu ya. Kita lihat lagi. Oh, berarti vektor P adalah 3 kali vektor B. B-nya itu 2 min 9, 8. Dikurangi 2 kali vektor A. 2, 6, min 7. 3 dikali 2, 6. 3 kali min 9, min 27. 3 kali 8, 24. Dikurangi 4, 12, 14. Min 14. Hasilnya sama. 2 min 39, 38. Nah, gitu ya. Kenapa Ibu sama perbandingan gambar? Nanti bakal ketemu soal yang memang si P-nya itu searah semua. Nanti jadi si AB ke kanan, PB ke kanan juga. Padahal mah dia positif dua-duanya. Tapi dia ada di perpanjangan. Kita coba lihat lagi nanti ya. Sampai sini, ada yang ditanyakan tidak? Ibu, Iya. itu yang tadi yang pas di vektornya kenapa yang pas di bawahnya tuh nggak ada tandanya? Yang di bawah bisa dicoret nggak kalian? Ini yang pakai gambar apa yang pakai gambar? Enggak, ini yang OP. Oh, ini? Ya, terus itu kan awalnya kan B-nya tuh ada arah, ada itunya tandanya. OB ditambah BP gitu maksudnya? Enggak, itu yang bawahnya, Bu. Iya, OB min PB gitu. Itu yang P vektor sama dengan B vektor. Terus itu kenapa pas di bawahnya tuh si B-nya tuh nggak ada tandanya? Si B-nya nggak ada vektornya. Iya. Oh, ini Ibu nulis cepet aja. Harusnya ada tanda vektornya ya. Gini maksudnya ya. Kalau di sini misal, ini kalau nggak ada tanda vektornya, ini karena Ibu tulis cepet aja. Sebenarnya harusnya ada. Harusnya ada tanda vektor. Tapi Ibu nulisnya cepet. Kalau misalkan di sini, Bu ini OP kenapa jadi P saja? Masih ingat kalau vektor posisi itu berawal semua dari O. Kalau dibilang koordinat, dia berawal dari sini semua nih titiknya ke titik P.
Nah, ini bisa disebut vektor OP, bisa disebut juga vektor P. Nah, gitu. Begitu? Makasih, Bu. Iya. Kita lanjut dulu aja ya. Kalau kurang puas, bilang lagi. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada yang sudah mengerjakan belum di PPT kemarin? Dua pekan terakhir gitu kalau nggak salah. Ada yang sudah mengerjakan? Masih perbandingan vektor. Diketahui, karena lumayan agak banyak nanti di perbandingannya ya. Kita lihat. Diketahui 5D A, B, C. Dengan A, B, titik C, dan titik D. Titik P memotong sisi DA di tengah. Berarti misalkan ibu gambarnya begini. Limas ya. Nah, ini D, A, B, C. Titik P memotong sisi DA di tengah. Oh, ini titik P memotongnya di tengah-tengah. Berarti dia membagi dua, gitu ya. Titik Q memotong sisi AB dengan AQ banding QB sama dengan 3 banding 1. Ini titik Q, ini 3 perbandingannya, ini 1. Dan titik R memotong sisi BC sama panjang. Oh, berarti ini R memotongnya sama panjang. Tentukan koordinat titik P, Q, R. Kita pakai rumus ya. Karena ini perbandingannya positif semua, sama semua. Oke, tadi gimana rumusnya? Kita lihat ya. Untuk mencari titik P dulu. Berarti kalau titik P ini nih, kalau lihat dari sini, itu DP banding PA sama dengan 1 banding 1. Kan kita membagi dua ya, langsung saja. Setengah dari dekat kali dekat, 1A, tambah jauh kali jauh, 1D. Ini pakai vektor ya. Gue suka rada males pakai ini. Nah, gini ya. Berarti setengah dari A tambah D. Oke, sekarang kita lanjut. Setengah, karena titiknya bagi dua, berarti dia setengahnya. Oke, titik A-nya berapa sih? Titik A-nya itu min 3, 12, 2. Titik D-nya 5, 3, 1. Nah, lanjutkan. 1/2. Coba tolong dibantu jumlahkan. Min 3 tambah 5. 2. 2. 12 tambah 3. 15. 2 tambah 1. 3. Oh, sip. Berarti titik P-nya adalah 1. 15/2. 3/2. Kalau diubah dalam vektor berarti I tambah 15/2J ditambah 3/2K. Gitu. Itu baru titik P. Sekarang kita lihat titik Q. Nah, kita lihat lagi garisnya. Berarti yang ini nih. Nggak kelihatan kursornya ya. Nah, yang ini yang biru ya. Nih, yang biru. Kita lihat garisnya. AQ banding QB itu sama dengan 3 banding 1. Q-nya sama, berarti yang dicari titik Q. Q sama dengan, nah gimana rumusnya? 1/3 tambah 1 dikali, dekat kali dekat, jauh kali jauh, 3 kali B ditambah 1 kali A. Tuh, ke pinggir aja.
Lanjut, berarti 1/4. 3 kali B. 3 kali koordinat B. Tadi teh koordinat B teh 2 min 8 min 3. Tambah 1 kali koordinat A. A-nya itu min 3, 12, 2. Yuk, bantu dijumlahkan. Satu per 4. 3 kali 2. 6. Lanjutkan. Min 24. Sip. 24. Lanjutkan. 9. 9. Oke, ditambah min 3, 12, 2. Jumlahkan dulu. 6 tambah min 3. 3. 3, sip. Min 12. Min 12. 7. Min 7. Min 7. Ya. Oh, sekarang 1/4-nya. Berarti 3/4 min 3 min 7/4. Nah, gitu. Yang R-nya perlu tidak? Sama kayak yang P ya, dia setengahnya. Setengah dari B sama C. B tambah C. Untuk yang mencari R. Nih, setengah dari B dan C. Lakukan sama kayak saat mencari titik P. Gitu ya. Kita efektifkan waktu. Kita lihat. Nyampe sini ada yang ditanyakan nggak? Ibu masih nggak ngerti yang 1/2-nya gimana? Yang nyari P? Iya. Oh, 1/2-nya dari mana gitu? Kalau 1/2 sih dari soalnya aja dia ada di titiknya di tengah-tengah gitu ya. Oh, berarti si DP setengahnya dari DA, posisi PT ada di tengah-tengah, sebenarnya gitu logikanya. Tapi kalau mau pakai perbandingan boleh. Kalian tulis dulu perbandingannya. Ini yang agak penting nih. Tulis dulu kalian nanti di soal perbandingannya. Karena yang dicari titik P yang ini. Oke, kita ganti warnanya biar kelihatan. Nah, karena yang dicari titik P, berarti ada di garis DA gitu kan ya. Ada di tengah-tengah. Oh, berarti dari DP banding PA sama dengan 1/1. Mau 2/2 boleh, mau 4/4 boleh, karena pada soalnya adalah ada di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti sama nih. Tuh, memotong sisi DA di tengah. Jadi perbandingannya sama ya kalau di tengah ya. Karena perbandingan itu yang paling kecil, berarti kita pakai aja 1/1. Nah, udah kayak gini, dapat perbandingannya baru deh rumusnya. 1/M tambah N kali dekat banding dekat, berarti 1 kali A, jauh banding jauh, tambah 1 kali B. Gitu. Oke, kita coba titik R atau ya. Perbandingannya aja kalian. Di sini. Coba titik R. Nah, di sini katanya keluarnya titik R memotong sisi BC sama panjang. Berarti sama kayak di tengah-tengah ya? Bahasanya ya. Sama panjang. Ya. Oke, coba perbandingannya. R itu ada di garis BC. Berarti apa banding apa? 1/1. Perbandingannya gimana? B R banding R C sama dengan 1/1. Rumusnya jadi gimana? 1/M tambah N. Nah, ini M, ini N. Sama dengan 1B ditambah 1R. 1C. Gitu. Nyampe sini ada yang ditanyakan tidak?
Menurut Ibu mah baiknya dipahami sekarang teh lumayan ya. Karena kalau mendadak nanti pas hari kalian buka rumus, justru kalian jadi double memahaminnya. Ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, udah mah dikasih waktu. Gitu. Lanjut, ya. Kalau yang R itu caranya pakai sama kayak yang P, pakai 1/2. Iya betul, 1/2. Karena kan nanti jadinya 1/M tambah N, M-nya 1, N-nya 1, berarti 1/2. 1 tambah 1. B tambah C. Gitu. Ya. Sama aja kayak perbandingan yang lain, cuman mungkin agak dipahaminnya di kalimatnya ya. Kalau sama panjang itu berarti di tengah-tengah, berarti dia membaginya sama panjang. Gitu. Kita coba lanjut. Iya. Diketahui vektor P, oh ini maksudnya vektor P dan Q. Di mana vektor P itu 2i min J min K. Dan vektor Q 2i min J tambah K. Mengapit sudut alfa. Nah, nilai dari sin alfa adalah, nah masih ingat, perkalian berarti ini materinya ya. Perkalian skalar tapi yang melibatkan sudut, dot product yang melibatkan sudut. Hafal tidak rumusnya? Misal ini vektor P, ini vektor Q. Nah ini sudutnya si alfa. Rumusnya itu gimana? A dot B betul sama per dengan boleh. Kita rumus awal dulu ya. Jadi nanti tinggal diusik-usik. Jadi kalian nggak usah ngafalin banyak rumus. Panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, ini rumus pada umumnya. Kalau ternyata nanti yang dicari cos alfa, berarti tinggal dibolak-balik. Karena nanti bisa jadi yang dicari adalah A dot B-nya. Nah, gitu ya. Oh, berarti kalau nyari cos alfa itu berarti si ini tinggal dikebawahin kali silang. A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, gitu. Ya, ini kan cos, nanti yang ditanyasin. Nah, kita lihat lagi. A dot B. A dot B itu gimana? Kali ya. I kali I, berarti 2 kali 2 ditambah J kali J, min 1 kali min 1, tambah K kali K, min 1 kali 1. Ini baru A dot B per, nah kita lihat di sini. Panjang vektor A dikali panjang vektor B, berarti 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini panjang vektor A. Sekarang panjang vektor B-nya 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu. Yuk, 2 kali 2. 4 tambah 1. Nah, 4 tambah 1. 5. 5 dikurangi 1. 4. Per. Yuk hitung. Sekarang panjang vektor A berapa tah? Akar berapa? 4 tambah 1. Betul. Ini juga akar 6 ya? Iya. Berarti cos alfanya itu adalah 4 per, 4 per berapa sih? Akar 36, jadi 4 per 6. Sip, 4 per 6. Boleh disederhanakan? 2/3. Ya. Oke, Bu, ini cosnya, cos alfanya 2/3. Boleh nggak pakai inverse, pakai kalkulator? Berarti sudut alfanya berapa? Berarti pakai arcus ya, gini ya, arcus cos nyarinya gitu. Ini mah soalnya bilangannya bulat. Kalau kalian nemu yang akar-akar nggak bulat, baru pakai kalkulator. Ini mah enak. Gini aja, kita buat segitiga siku-siku aja. Ini alfanya, gitu kan ya? Berarti kalau cos itu adalah sami, samping miring. Sampingnya yang ini nih 2, miringnya yang 3. Nah, gitu ya. Berarti dicari nih sisi tegaknya. Kenapa dicari sisi tegaknya? Karena yang dicari sin.
Sin itu adalah demi, depan miring. Depan tuh ini nih sudut yang ada di depan yang ditanyakan. Berarti kita cari tahu dulu ini pakai apa? Pitagoras. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 9 kurangi 4 akar 5. Oh, sin T demi, depan miring, depannya akar 5, miringnya 3. Udah deh, dapat 1/3 akar 5. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau lanjut nih bilang ya. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Terima kasih ada yang jawab. Kita lihat. Tapi bisa ada yang nggak ngerti. Lanjut dulu. Jika alfa adalah sudut yang terbentuk oleh vektor itu, nah yang tanya tan. Sama sebenarnya kasusnya ya. Mau nyoba atau bareng nih? Bareng aja, Bu. Bareng aja. Boleh deh. Kita lihat ya. Langsung. Hafal nggak rumusnya? Coba. Ibu tinggal nulis, kalian ngomong. Yang tadi A dot B panjang sama vektor dengan Dan panjang betul, vektor dikali betul. panjang vektor B cos cos alfa. Pakainya cos. Berarti kalau dicari cos sama dengan A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Gitu ya. Silahkan A dot B-nya. Min 4 kali 4 dikali 2 Oke, tambah. ditambah 4 dikali 4 Sip, lanjut. ditambah 2 dikali 3. Oke. Per akar berarti min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu panjang vektor A. Sekarang kita cari panjang vektor B. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gitu ya. Lanjutkan, jumlahkan yang atas. 14 8 ditambah 16 ditambah 6 per. Berapa yuk? akar 36 dikali akar 29 16 tambah 16 tambah 4, 32 berarti 36, betul ya? Dikali akar 29 29 ya. Sip. Jumlahkan atasnya 14 per 6 akar 29 gitu ya. Sederhanain dulu. 14 bagi 6-nya berapa tah? Bagi 2. 7 sama 3. 7 per 3 akar 29. Rasional tidak? Enggak, pembaginya akar. Nanti nggak akan ada di jawaban. Gimana cara merasionalkannya? dikali sama dikali akar 29. 9-nya aja ya, 3-nya nggak usah dibawa. Karena dia perkalian, nanti ujung-ujungnya disederhanakan lagi. Oke, berarti 7 akar 29 per 3 kali 29. Ini kok 3 ya? 3 kali 29 berapa tah? 87 87. Sip, udah deh ini jawabannya. Gitu. Lanjutkan. Atau mau dihayati? Ibu itu baru kosnya. Ibu kan itu kos ya, Bu ya. Benar. Terima kasih loh diingetin. Sekarang berarti tannya. Berarti cos. Nah, lagi-lagi segitiga aja ya. Ini alfa. Ini kenapa pakai ini? Nanti khawatirnya di PG-nya kan kalau pakai kalkulator kan dia jadi komanya berulang panjang ya. Kalau pasti di PG nggak akan koma yang banyak, pasti hasilnya nanti akar-akaran. Cos itu adalah samping miring. Oh, berarti ini 7 akar 29 per 87. Nah, berarti tan T desa depan samping. Nah, depannya ini belum ada nih. Wah, besar sekali. 87 kuadrat dikurangi 7 akar 29 dikuadratkan. Ih, ngeri. 7 bagi 87 bisa disederhanakan nggak sih?
Kalian mau hitung sendiri nanti? Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sok, ada yang mau pakai kalkulator boleh? Ini nggak bawa HP kan? Iya betul, itu nggak bawa HP. 87 kuadrat berapa Cenah? 174. 87 kuadrat? Apa udah langsung hasilnya itu teh? Baru 87 kuadrat. Berapa hasilnya 87 kuadrat? 174. Terlalu Bentar, kecil salah. kan? Tujuh 7.569. Nah itu. 7, nah ya. Maaf, Bu. Kurangi. Ngelindur. 7 akar 29 dikuadratkan, gimana caranya? 7 dikuadratkan dikali akar 29 dikuadratkan gitu ya. Kenapa Ibu bilang gini? Masih suka ada yang keliru nih. Kalau nemu kayak gini dikuadratkan, berarti kalian 7 kuadrat dikali 29. Karena nanti ini akar habis. Sok berapa tah? 49 kali 29. 1.421. Ibu percaya nih ya. 49 kali 29, 1421. Dikurangi. Ribu 148 bukan? Berapa? 6.000. 6148. 8. Oh, ini bisa diakarkan nggak sih dia? Koma. Koma ya. Berarti jelekin harus disederhanakan ya. Berarti tannya itu adalah 6148 dibagi 7 akar 29. Nah, ini harus disederhanakan lagi. Nah, gini aja deh pokoknya. Gitu ya. Sip, ada yang ditanyakan kembali? Jadi pakai 7 akar 29 ya? 7 akar 29. Iya betul. Ini belum selesai ya. Kalau mau diselesaikan boleh, tapi kita coba hemat waktu dulu deh. Masih ada beberapa soal lumayan ya. Gitu ya. Sip. Lanjut ya. Iya emang jelek angkanya. Nah, diketahui sebuah garis melalui 0,0 dan 3,4. Tentukan jarak. Nah, ini lucu nih yang dicari jarak. Jarak dari titik 2,7 ke garis tersebut. Jarak itu sebenarnya sama kayak mencari panjang, betul? Nah, sekarang kita ilustrasikan dulu ya. Misal, ini ada koordinat kartesius. Katanya ada garis yang melalui titik 0,0 sama 3,4. Ini 3 misalkan, ini 4. Nah, oh ada garis ini nih. Tentukan jarak titik 2,7, misalkan 2-nya di sini, 7-nya di sini. Nah, tentukan titik ini, jarak titik ini ke garis tersebut. Nah, ke garis tersebut. Nah, kebayang? Nah, tentukan ini. Nah, yang ditentukan ini. Berarti pakai apa, Bu? Pakai proyeksi. Kenapa? Ingat proyeksi. Proyeksi kita lihat ini titiknya 2,7. Misalkan Ibu kasih titik 2,7 itu A ya. 2,7 berarti ini adalah vektor A. Ini misalkan garis yang melalui titik 0,0 dengan 3,4 Ibu kasih titik B. Misalkan ini vektor B. Kalau jarak berarti dia tegak lurus kan ya, berarti dia siku-siku di sini. Yang kita cari adalah misalkan ini C yang kita cari nih, jaraknya. Jarak dari titik 2,7 atau titik A ke garis tersebut, berarti ke titik B jaraknya. Nah, buat nyari vektor B, kita bisa dapat dengan cara proyeksi. Ya enggak? Kan proyeksi itu garis tegak lurus dari sebuah titik kan ya ke garis tersebut. Nah, berarti proyeksinya yang mana? Yang ini. Sebentar. Nih, proyeksinya tuh yang ini nih. Oh, berarti kita cari proyeksi dari sebentar.
Nah, masih ingat rumus proyeksi? Proyeksi A terhadap B. Nah, yang dicari yang garis putih ini ya. Kita cari itu dulu karena nggak tahu itu berapa proyeksinya atau vektornya gitu kan ya. Sedangkan vektor A kita sudah tahu. Nah, oke, kita cari dulu sepanjang apa proyeksi A terhadap B. Rumusnya teh gimana proyeksi teh? A dot B Tadi A dot B per A dot B panjang per vektor B dikuadratin dikali betul. Oke, sip, dikali vektor B. Ingat, tergantung dia proyeksinya terhadap vektor apa gitu kan ya. Karena ini terhadap vektor B, berarti nanti pembaginya B. Kalau misalkan ternyata vektornya proyeksinya terhadap A, berarti dia ngebayanginnya ke vektor A. Kasih bayangannya ke vektor A, berarti nanti pembaginya adalah vektor A. Nah, ini mengikuti. Gitu ya, karena bayangannya terhadap vektor B, berarti dia vektor B kuadrat dikali vektor panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, begitu betul. A dot B, vektor A-nya itu, nah kita lihat lagi, vektor A-nya itu adalah 2I ditambah 7J. Nah, ini kan ya. Ini. Vektor B, nah itu adalah 3I ditambah 4J. Berarti A dot B, berapa A dot B? 2 kali 3 ditambah 7 kali 4 per B kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali vektor B. 3 kali 4. Sip, 2 kali 3, 6 ditambah 28 per berapa? 25 dikali 3 kali 4. 3, 4. 6 tambah 28. 6 tambah 28 berapa? 34. 34. Ibu tuh panjangnya nggak pakai akar. Oh iya, ini kenapa nggak pakai akar gitu ya? Sebenarnya gini, panjang vektor B itu kan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu ya? Ini baru rumus panjang vektor B. Nah, di sini rumusnya panjang vektor B dikuadratkan. Berarti kalau panjang vektor B kita kuadratkan, si ini juga dikuadratkan berarti ya? Gitu? Habis ya akar sama kuadrat ya? Jadi hasilnya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Gitu kenapa Ibu nulisnya cuman gini. Terima kasih loh ada yang kritis. Gitu? Betul? Sip, lanjut. 2. Masih bingung? Enggak udah. Enggak. 3, 4. Nah, ini ternyata vektor proyeksi A terhadap B itu mau bantu hitung? Boleh. 34 kali 3, 12, 102 per 25. 34 kali 4, 136 per 25. Nah, ini teh baru panjang proyeksi A. Berarti udah dapat tuh panjang proyeksi A-nya. Gini deh, 34 per 25 itu kan lebih dari 1 ya. Jadi si vektor B-nya ini kan sebenarnya lebih dari 1 nih, si titik B-nya itu. Dia perpanjangannya. Jadi nggak pas di titik B. Nah, sekarang yang kita cari adalah titik C. Panjang si C atau jarak dari A ke si B. Nah, berarti logikanya gini nih. Kalau misalkan vektor A itu sama dengan proyeksi A terhadap B ditambah C. Kenapa Ibu bilang vektor C? Nah, bingung nggak nyampe sini? Kalau lihat dari gambar nih, A itu adalah B tambah C. Ya, penjumlahan vektor. A itu adalah B tambah C. Proyeksi vektor B
A terhadap B ditambah C. Oh, berarti ini agak panjang ini emang. Nah, kita gambar lagi di sini. Ini proyeksi A terhadap B, ini titik A. Nah, yang dicari ini C. Berarti proyeksi vektor A itu adalah ini tambah ini. Kita lihat proyeksi A terhadap B. Proyeksi A terhadap B udah dapat nih 102/25 dengan 136/25. C-nya berapa? Nggak tahu. Gitu kan ya, yang ditanyakan justru vektor C. A-nya berapa? A-nya itu tadi berapa A teh? 2,1. 2,7. Tuh, berarti C sama dengan 27 dikurangi 102/25, 136/25. Sini ya. 50/25. Ibu samakan penyebutnya ya. 7 kali 25 berapa? Satu tujuh. Betul. Nah, berarti C-nya kayak gini nih, 102/25. Bingung tidak? Ibu nulisnya ngacak-ngacak. Nah, ini vektor C-nya. 50/25 tuh ini 2. Ibu samakan penyebutnya dengan 25 biar bisa dikurangi. Nah, berarti 50 buat dapat vektor C, berarti 50 kurangi 102 berapa? Min 52. Min 52 per 25. 175 kurangi 136 berapa? 19/25. Sip. Ini vektor C. Ini baru yang dapat ini. Yang ditanyakan apa? Jarak. Jarak itu sama kayak cari apa? Panjang. Panjang. Betul. Vektor. Berarti yang kita cari adalah panjang vektor C. Wih, panjang ya. Nggak apa-apa deh. Berarti min 52/25 kuadrat ditambah 19/25 kuadrat. Nah, silahkan nanti dihitung sendiri pakai kalkulator. Seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada. Dan mudah-mudahan angkanya cantik. Nah, gitu. Jadi kalian cari proyeksinya, cari vektor C-nya, baru cari panjang dari vektor C. Lanjut dulu ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Berapa soalnya? Lanjut dulu aja. Nanti by jangkrik kalau yang masih ini. Tentukan jarak titik. Ini sama kayak yang tadi. Ini dulu. Nah, diketahui vektor A 3i min 2j, vektor B min i tambah 4j, dan R 7i kurangi 8j. Nah, pernyataannya nih, dari soal diketahui kalau R ini sama dengan KA ditambah MB. Nah, pelan-pelan ya, lihatnya ya, terlalu banyak variabel ini memang. Maka nilai dari K tambah M, katanya R ini adalah KA ditambah MB. R-nya berapa? R itu katanya ini nih, 7 min 8. K-nya nggak tahu. A-nya berapa? A-nya 3 min 2. Tambah M kali B. M-nya berapa? Nggak tahu. B-nya berapa? B-nya ini min 1, 4.
Kebayang nggak kira-kira pakai apa setelah ini? Pakai itu yang sama dengan, jadi 3K, itu bukan? Betul, iya betul. Jadi pakai SPL Devi ya? Nah, ya, Pakai itu. eliminasi substitusi. Nah, kita coba lanjut ya. Betul-betul. 3 kali K, 3K. Min 2 kali K, min 2K. Ditambah min M, 4M. Gitu ya. Nah, ini itu kalau kita buka sama kayak 3K dikurangi M sama dengan 7. Yang atas nih I sama I lagi ketemukan. 3K dikurangi M sama dengan 7. Persamaan yang kedua apa? Min 2K ditambah 4M sama dengan min 8 vektor si J-nya. Nah, udah gini pakai eliminasi atau substitusi enaknya. Kita coba eliminasi ya. Eliminasi si M-nya. Misalkan, oh berarti samakan dulu koefisiennya. Dikali 4 yang atas, dikali 1 yang bawah. Yuk kita coba. 3K kali 4, berarti 12K. 4 kali min M, min 4M sama dengan 7 kali 4. 28. Sekarang yang bawah. Min 2K ditambah 4M sama dengan min 8. Eliminasi. Eliminasi si M dikurangi apa ditambah? Ditambah. Tambah, betul. 12K ditambah min 2K. 10K. 10K, betul. M-nya habis. 28 ditambah min 8. 20. 20, berarti K-nya piro? 2. Sip. Nyari M, enaknya disusi-susi ya. Masukkan ke persamaan 1. 3K dikurangi M sama dengan 7. K-nya udah dapat nih 2. Oh, berarti 3 kali 2 dikurangi M sama dengan 7. Berarti M sama dengan 6 kurangi 7. Betul? Min 1. Pertanyaannya adalah K ditambah M. Berarti 2 ditambah min 1. Sama dengan 1. 1. Nah, ini mah kayak gini kemungkinan ada. Padahal ibu yang bikin soalnya. Ada ini insya Allah. Nah, kalian bacanya pelan-pelan banget. Jadi pahami apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Lamun deh sedikit-sedikit. Nah, tadi udah nyampe sini aja ada yang kebayang tuh pakai apa tadi. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan nyampe sini? Lanjut nih. Oh iya, saya udah lebih ya. Sedikit aja deh yang ini deh. Nah, ini aja deh. 2-3 soal lagi sebenarnya. Ibu nanya yang ini deh. Satu lagi apa? Udah, satu lagi? Boleh satu lagi? Oh enggak, ini masih. Iya. Satu lagi. Yang ini. Tebak, Pak. Yang ini ya. Gimana sih caranya? Ibu pengen lihat Cariin dulu, bukan? Cari vektor AB dulu. Betul? Cara nyari vektor AB gimana? Dikurangi A. Betul. Alhamdulillah dapat. Nanti cari panjang vektornya. Gitu ya. Sip, lanjut. Yang ini. Pakai rumus apa? Ini. Panjang vektor. Betul. Nah, alfanya yang mana nanti? 300 itu bukan? Yakin? Dikurangin. Betul. Berapa berarti alfanya? 20 derajat. 20 derajat. Sip, betul tuh. Alhamdulillah. Sudah deh. Selebihnya sama kayak yang di atas-atas. Ya. Jadi carinya sudutnya kecil ya. Ingat sudut itu adalah yang paling kecil, bukan yang paling besar. Kalau yang paling besar itu disebutnya refleks. Gitu ya. Maaf, ini lebih banget waktunya 20 menit. Sekian. Mudah-mudahan nanti diingatkan kembali untuk ininya di swab. Sekian dari Ibu. Saya cukupkan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.